Selamat pagi anak-anak, selamat ketemu lagi dengan saya. Tidak terasa kita udah masuk minggu ke-7 di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kita sudah melewati bab gelombang mekanik, gelombang bunyi, dan saat ini saya akan menjelaskan bab terakhir di kelas 11 ini, yaitu mengenai gelombang cahaya. Gelombang cahaya yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai optik fisik. Optik fisik itu meliputi ilmu fisika yang mempelajari mengenai difraksi, interferensi, dan polarisasi. Nah, oleh sebab itu silakan kalian buka buku cetak kamu halaman 168. Ya. Halaman 168. Kita tahu kalau cahaya itu termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, selain cahaya, ada juga gelombang air dan gelombang bunyi yang bisa mengalami suatu yang namanya difraksi. Difraksi itu adalah suatu lenturan. Jadi si cahaya itu akan dilenturkan kalau dia melewati suatu celah. Nah, menurut Huygens, setiap titik dari sebuah muka gelombang cahaya itu akan berlaku sebagai sumber gelombang cahaya bagi muka gelombang berikutnya. Kalian lihat gambar di halaman 168 bagian atas ya. Setiap titik itu akan menjadi sumber cahaya bagi muka gelombang berikutnya. Nah, kemudian kalian lihat halaman 168 bagian bawah. Pada saat cahaya melewati suatu celah, yang akan kita pelajari itu adalah difraksi pada celah tunggal, maka akan terjadi yang namanya interferensi konstruktif. Konstruktif itu saling menguatkan, dan interferensi destruktif. Sehingga pada layar itu akan terlihat, lihat yang di tengahnya itu ada terang pusat, yang terangnya lebar ya, udah terang pusat, ada gelap, ada terang, ada gelap, dan seterusnya. Nah, sedangkan gambar di sebelah kanan itu kalau celahnya berbentuk lingkaran, maka pada layar itu akan tampak pola seperti pada gambar sebelah kanan tersebut. Nah, bagaimana secara kuantitatifnya? Lihat, ini ada sinar masuk ya lewat celah tunggal ini. Nah, anggaplah sinar yang masuk ini di sini akan berupa titik-titik di sini ya, titik-titik. Jarak lebar celah ini kita sebut D. Kalau saya bagi dua, ini setengah D, ini setengah D. Nah, di sini kalau terjadi interferensi konstruktif itu akan terjadi terang ya, terang yang lebar ini, terang besar. Ini interferensi yang saling melemahkan, akan ada gelap ke satu, ini terang ke satu, ini gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya. Demikian juga ke bawah. Jarak antara celah dengan layar, ini layar L, dan jarak antara terang pusat dengan gelap ke satu atau dengan terang ke berapa gitu, itu kita sebut Y. Jadi sekali lagi ya, jarak lebar celahnya D, jarak celah ke layar L, jarak terang pusat ke gelap orde keberapa atau terang orde keberapa kita sebut Y. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau misalkan ini Y, saya bagi dua, ini atas setengah D, ini juga setengah D. Untuk terjadi gelap itu, lihat ya, yang ini ke sini. Dari bawah ini juga ke sini, ke gelap. Kalau ini saya ambil tegak lurus, maka ini akan ada suatu yang namanya delta S. Delta S itu beda lintasan antara lintasan yang atas dengan lintasan yang bawah yang menyebabkan gelap ke satu. Nah, kalau ini saya gambar lagi ke sini segitiganya ya. Anggaplah ini sudut theta. Sudut theta kalau ini setengah D, tegak lurus di sini ini delta S. Berarti sinus theta itu adalah delta S per setengah D.
Kemudian lihat setengah D sinus theta adalah delta S. Nah, kalau kita bicara mengenai pola minimum atau terjadi pola gelap, berarti si delta S itu bisa setengah lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya. Misalkan kita ambil si delta S nya itu adalah setengah lambda, setengah D sin theta setengah lambda, berarti D sin theta nya 1 lambda. Ini adalah kalau gelap ke-1. Nah, kalau gelap kedua, berarti ini tinggal diganti 2 lambda. Sehingga terjadilah suatu rumus, yaitu untuk pola gelap. Untuk pola gelap, D sin theta adalah N kali lambda, di mana N-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya gelap ke-1 masukin N-nya 1, gelap kedua N-nya 2, gelap ketiga N-nya 3, dan seterusnya. Ya, demikian anak-anak, ini adalah pembahasan mengenai difraksi celah tunggal. Sebentar saya akan kasih contoh soalnya untuk kalian semua.